Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling indah akhlaknya, yang paling tinggi budi pekertinya, yang paling lemah lembut kepada keluarganya, yang paling santun kepada tetangganya. Beliaulah suri tauladan yang terbaik. Beliaulah hamba Allah yang akan menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan kemuliaan. Maka betapa inginnya kita mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena di dalam sunnahnya itu tidak ada yang dianggap kecil. Kalau kemudian karena kita melakukan, mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian kita diampuni dosa kesalahan kita. Masya Allah. Maka teruslah bersemangat ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi sangat banyak, sampai kemudian kita mencintai Rasulullah, hingga kemudian kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah karena cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan lebih sering ada di dalam diri kita. Apa kira-kira Bapak Ibu? Betapa mudahnya kita marah, betapa seringnya kita melihat orang marah. Siapa yang hari ini sudah marah? Nggak ada, nggak? Belum. Biasanya marahnya berapa kali sehari? Banyak kali. Berapa kali, Bu? 3 kali, kayak minum obat. Nah, semoga setelah pagi hari ini kita mendapatkan energi untuk kemudian tidak mudah marah. Kalau untuk tidak marah kayaknya sulit apa susah ini, Bu? Sulit bin susah. Ya, sehari tanpa marah, wah berhasil, sukses. 3 hari tanpa marah, alhamdulillah. Lulus ujiannya, seminggu tanpa marah, wah, sampai kita lupa kalau kemudian dulu marah. Allahumma amin. Bapak sekalian yang berbahagia rahimakumullah, la taghdab walakal jannah, di hadis Tirmidzi. Di riwayat yang lain, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan mudah marah. Rasulullah sampai mengingatkannya nggak cuma sekali, Bapak Ibu, sampai 3 kali diulang-ulang. Artinya apa? Betapa Rasulullah itu tahu kalau kita itu kalau kita itu mudah marah. Itu sampai 3 kali, la taghdab,
Jangan mudah marah, jangan mudah marah gitu. Di riwayat yang lain tadi itu walakal jannah, maka bagimu surga. Ayatnya sepele Bapak Ibu. Gimana caranya masuk surga? Jangan mudah marah. Seakan-akan seperti itu. Cuma berbekal jangan mudah marah, kemudian kita layak untuk masuk surganya Allah. Gitu. Kemudian di hadis qudsi Rasulullah mengatakan yang artinya Allah berfirman yang artinya ingatlah aku Allah, ingatlah aku ketika kamu marah. Maka aku Allah akan ingat kepadamu ketika aku Allah marah. Gitu. Betapa indahnya Allah mengingatkan kita. Ingatlah Allah ketika kita marah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita pas marah kemudian ingat Allah? Satu, paling tidak marahnya jadi pelan-pelan, sebentar, tidak didawak-dawaki, tidak kesuwen. Yang paling hebat remnya cakram, set gitu. Begitu ingat Allah, set gitu. Ya Allah, betapa amalanku itu nggak ada apa-apanya. Sholat tahajud juga, ya Allah, gitu kan. Tilawahnya, ya Allah, gitu kan. Tapi gara-gara kita nggak marah, kemudian bisa memasukkan kita ke surga. Akhirnya nggak jadi marah. Itu tadi pakem tadinya, Masya Allah. Maka semoga pagi hari ini menginspirasi kita. Kalau kemarin seharian marah-marah, ya ini cukup semenit marah lah. Kalau kemarin 3 kali marah sehari, ya minimal berapa Ibu? Ya sekali aja, separuh aja. Itu aja kalau yang lainnya baru tidur semuanya. Kita marah-marah, itu pun di kamar umpetan. Ya, atau marahnya sambil tidur. Ya kan? Perintah Rasulullah, kalau kamu marah sambil berdiri, orang yang berdiri itu kan mudah untuk kemudian dia maju badannya, nonjok. Itu kalau dia berdiri. Ya. Dia bisa tuting-tuting. Wah. Kalau kamu berdiri dalam kondisi marah, maka duduklah. Makanya jadi wagu. Orang duduk masih tuting-tuting. Wah, gitu kan? Wagu. Gitu. Kalau duduk kok kamu masih dongkol, pengen gitu, pengen jewer, pengen gitu, maka tiduran. Nah, lebih wagu lagi, ibu-ibu. Jadi kalau sudah tiduran kok masih pengen puding-puding gitu kan, ya jadi wagu tadi itu. Apalagi ngomong teriak-teriak susah sambil tiduran gitu. Ya, itu caranya sederhana tapi jarang kita praktekkan gitu. Coba besok kalau pas marah kita sambil berdiri gitu kan, daripada drojot jatuh gitu. Ya, duduk kok masih marah, buat terbaring gitu. Itu yang diajari Rasulullah seperti itu. Kemudian kalau kita marah itu minas syaitan. Syaitan tercipta dari api. Bagaimana cara memadamkan api? Kebiur air. Itu caranya. Jadi kalau marah baru dongkol sama seseorang, kebuangetan tenang deh. Nisen-nisen ke aku, ning ngarepe wong akeh. Hilang harga diriku. Wah, itu. Ya. Makanya disuruh apa sama Rasulullah kalau kita marah? Wudu. Wudu itu identik orang dengan mau sholat. Makanya wudu, sholat itu ngadem. Kok masih wudu kok ya masih
Pengen marah, mandi. Mandi adem. Ya, kebiur semuanya. Mandi besar. Gitu. Padamkan api kemarahan. Karena syaitan itu sudah masuk di dalam pembuluh darah kita. Itu. Makanya didinginkan dengan air wudhu. Ya. Itu Bapak Ibu. Bisa? Kok kayaknya nggak mantep ini? Ya, jangan-jangan pagi hari ini ada yang marah, tapi marah yang benar. Boleh nggak marah Bapak Ibu? Kapan boleh marah? Boleh nggak marah Bapak-bapak? Kapan boleh marah? Marah itu boleh Bapak Ibu, tapi marahnya yang benar, alasannya yang benar, caranya yang benar. Nah itu, makanya pentingnya kita ngaji, biar alasan marahnya kita benar, caranya benar. Bahkan ada marah yang diwajibkan. Kapan itu? Ketika Allah, Rasulnya, agama kita ini dilecehkan, dihinakan. Saudara-saudara kita dihinakan, dilecehkan, bahkan dibunuh. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, di Palestina, harus marah. Tapi cara marahnya yang benar. Nah itu cara marahnya yang benar. Selama ini alasan marah kita salah, caranya salah. Biasanya orang marah karena alasan apa Bapak Ibu? Harga diri. Wah, ya kan? Oh, ini wes menyangkut harga diri. Wah. Salah alasannya. Memang harga kita berapa? Harga diri kita? 1.000? 2.000? Mau ditawar berapa? Gitu. Ya. Jadi ketika kita sudah mewakafkan diri kita, harga diri kita itu adalah bagaimana kemudian Allah, Rasul, agama ini kita perjuangkan. Wah, itu bukan harga diri kita. Diinjak orang, nggak sengaja lagi. Marahnya, rasanya direndahkan, dilecehkan. Wow. Memangnya aku ini siapa? Siapa? Kamu kok lupa? Mungkin lupa minum obat, sehingga bertanya sama orang lain. Emangnya aku ini siapa? Loh, emangnya aku siapa kok nunjuknya ke orang lain? Gitu kan? Nah, emangnya kamu siapa itu? Itu lupa nggak apa-apa. Tapi emangnya aku siapa kok tanyanya ke orang lain? Berarti dia lupa diri. Ya, itu alasan kita yang paling sering, ya, paling sering itu karena harga diri. Nggak boleh, karena lembaga kita, partai kita, pilihan kita, caleg kita, capres kita. Wah, ini pas pemilu. Karena kemarin saya sudah dijanji, ketua-ketua partai dijanji dalam deklarasi damai. Wah, seluruh ketua partai diundang, semua tokoh-tokoh diundang, kemudian janji bersama untuk besok pemilu itu pemilu damai. Wah, itu yang harus kita lakukan. Beda pilihan biasa, enggak apa-apa. Jangankan karena beda wilayah, beda tempat, beda rumah saja biasa, tetangga kita beda, enggak apa-apa. Lawang satu rumah beda pilihan saja, enggak apa-apa. Itu, enggak usah dipaksakan. Bisanya kita itu mengedukasi politik, saling memberikan informasi, wawasan. Kewajiban kita itu, enggak lebih dari itu. Cari wawasan, cari referensi. Itu bagian dari ikhtiar memiliki pilihan yang terbaik. Cari referensi, cari wawasan. Yang kedua, doa, minta petunjuk sama Allah. Baik doa di luar atau di dalam sholat, pas sujud,
Atau istikharah dalam sholat, minta petunjuk, ya Allah berilah aku petunjuk untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang solih, yang solihah, yang amanah, yang adil, yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian Allah tunjukkan. Nah kalau ikhtiar-ikhtiar itu sudah kita lakukan, kemudian beda pilihan, tidak apa-apa. Karena pilihannya sudah bukan karena hawa nafsu, tidak akan menjadikan dia berperang, pisah kamar, pisah rumah, wah pisah apa lagi, gitu. Karena sama-sama bukan karena apa-apa, bukan karena hawa nafsu, tapi kebetulan referensi yang sampai ke saya, wawasan yang sampai ke saya, istikharah dan doa saya mantep pilihan ini, selesai. Tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada manusia, gitu. Kan sederhana Bapak Ibu, sehingga nggak perlu kemudian karena beda partai, beda caleg, beda capres, beda pilihan, kemudian kita harus gontok-gontokan. Apalagi kalau nanti pakai 2 putaran, wah jagoku wis ngeluntung, wis ora enek pilihan liyane, wah golput wae. Nggak boleh, ya. Golput itu bukan pilihan yang baik. Golput itu artinya memilih yang menang, entah yang menang itu yang buruk atau yang baik, tapi mendukung yang terpilih, itu namanya golput. Golput itu adalah tidak tanggung jawab, tidak mau tanggung jawab. Tapi bagi orang yang baik, maka dia akan memperluas referensinya, adanya cuma ini. Kemarin saya itu ngertinya iki tok sing apik. Maka ada kaidah usul fikih, gitu kan? Ketika kita harus memilih, gitu kan? Tidak ada pilihan yang baik, maka pilihlah yang buruknya paling sedikit. Kan enak. Kan? Yang jeleknya paling sedikit. Iki kon milih sing apik wis ora ono gitu. Tapi kita tetap harus memilih. Ya sudah, di antara yang tidak baik tadi itu, yang jelek tadi itu, pilih yang jeleknya paling sedikit, yang madorotnya buat orang banyak paling sedikit. Karena dia seorang pemimpin, nggak main-main gitu kan. Nah, ini betapa marah itu membutakan hati. Yang itu lebih berat daripada butanya mata. Orang yang marah dia akan kalap, dia nggak akan peduli. Makanya ada kemarin berita pembunuhan hanya karena apa? Dikeluarkan dari grup WA-nya. Ya Allah, alasannya sepele gitu kan? Adminnya ini entah karena apa gitu kan? Opo ini nge-share di grup opo nggak tepat atau apa, dikeluarkan dari grup WA, diparani padu neng wis sangu peso, bres mati 15 tahun. Kira-kira nyesel nggak orangnya? Nyeselnya setengah mati. Dan itu lebih menyakitkan daripada yang mati. Amin, setengah mati itu. Ya Allah ya Rabbi. Itu Bapak Ibu, betapa Rasulullah itu sangat mencintai kita. Maka nasihat dalam banyak sekali hadisnya, di Quran juga begitu. Ya, betapa marah itu akan merugikan kita. Kalau tadi saya bilang alasan marah harus benar, cara marah juga harus benar. Ada yang alasannya sudah benar, tetapi caranya salah, juga bukan kebaikan. Ini yang lebih sering kita alami, Bapak Ibu. Cekcoknya suami istri, cekcoknya orang tua dengan anak, itu biasanya salah persepsi. Orang ngerti karepe, orang ngerti maksudnya, bahkan ada yang sangat cepat sekali marah, orang ngerti tenane, gitu kan? Wes nesu. Wah, ini dia fatal itu. Makanya kalau kemudian dibalik apa yang disampaikan Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan mudah marah, sing sabar. Ya kan? Sing sabar, maka bagimu surga. Kita akan dimasukkan ke surga.
Ada makna di dalam kata-kata itu. Nesuwo men melebu. Kalau tadi kan jangan mudah marah biar masuk surga. Kalau dibalik nesuwo ben melebu neraka. Itu Bapak Ibu yang kita pahami. Kalau hari ini kita masih memelihara, masih merasa nyaman-nyaman saja, karakter sifat kita yang mudah marah itu akan mendekatkan ke neraka. Tapi kalau kita sabar gitu, insya Allah apapun kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita, insya Allah akan mudah teredam, kemudian berhenti, kemudian insya Allah masuk surga. Betapa yang namanya marah itu menjadi pintu kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Tadi itu orang dosa besar membunuh temannya gara-gara karena WA. Kemudian dia jadi marah. Artinya marahnya itu kemudian menjadi pintu dia membunuh orang lain. Dosa besar, Masya Allah. Padahal dia membunuh satu orang dengan sengaja, seperti dia menghilangkan nyawa seluruh manusia. Itu saking Islam itu menghargai yang namanya jiwa, nyawa. Itu sampai seperti itu. Makanya ketika dia menyelamatkan satu orang, betapa mulianya profesi dokter, maka seperti dia menyelamatkan seluruh manusia. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah, masih ada waktu berapa menit? Ya, tambah 10 menit. Ini saya sudah buat kesimpulan. Ya, ada 7 hadis tentang larangan dan keutamaan menahan marah. Jadi ada larangan dan ada keutamaan menahan marah. Apa itu? Yang pertama, wasiat Rasulullah di hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, nasihatilah, wasiatilah aku ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? La taghdab, jangan mudah marah. Dia merasa, wah, kayaknya apa ya, saya tuh betul-betul pengen dapat nasihat yang besar gitu, yang membuat saya itu bisa masuk surga. Wah, dia mengira akan mendapatkan nasihat yang panjang, tirik-tirik, sulit, tapi dia siap dengan semua kesulitan itu. Ternyata nasihat Rasulullah pendek. Cuma itu, la taghdab. Lalu apalagi Rasulullah? La taghdab. Sampai 3 kali. Jangan mudah marah. Rasulullah tahu siapa yang bertanya kepada beliau. Dia orang yang mudah marah. Maka nasihat Rasulullah itu selalu tepat. Seperti ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Yang tanya itu orang yang sering nyepelekke waktu sholat. Jadi kalau dengar azan, oh wingi ya wis azan, wingine ya ono azan. Minggu wingi, wulan wingi ya ono azan gitu. Perasaannya biasa-biasa saja. Dia tidak mampu merasakan bahwa ketika muadzin mengumandangkan azan itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kemudian hayya 'alas shalah. Itu panggilan untuk dirinya, tapi dia biasa-biasa aja. Nggak pernah merasa bahwa itu bukan panggilannya Pak Panut muadzinnya, tapi itu panggilan Allah.
entah lewat siapa, entah suaranya itu nyaring, bagus atau serak-serak basah gitu. Tapi itu adalah panggilan Allah yang kemudian dia harus menghentikan aktivitasnya, kemudian bersegera mengambil air wudhu untuk kemudian dia rukuk sujud menghadap Allah. Maka ketika dia mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan menyelesaikan urusan dia. Masya Allah. Persis dengan tadi ya diskusi. Maksudnya ketika kamu ingat kepadaku Allah, ya, ketika marah, maka Allah akan ingat kepadamu ketika aku Allah marah. Ada kecelakaan besar, diselamatkan. Ada gempa bumi, diselamatkan. Banjir, diselamatkan. Enggak, dia ikut banjir, ikut kebanjiran kok. Enggak, dia ikut jatuh, kecelakaan, dia juga luka-luka. Tapi itu yang terbaik buat dia. Kalaupun dia meninggal, itu adalah usia terbaik sampai di situ. Ketika dia ditambah umurnya, bukan bertambah kebaikan, tapi ternyata godaan kemaksiatan dosa terus menyerang dia sampai kemudian dia tergoda, tidak lagi istiqomah dan seterusnya. Ini cara Allah menyelamatkan setiap kita bisa jadi beda. Gitu. Bisa jadi diselamatkan fisiknya untuk kemudian bertambah amal kebaikannya, bisa jadi dia luka tapi tidak parah dan seterusnya. Tapi itu bentuk-bentuk keselamatan dari Allah. Ketika dia marah maka dia ingat Allah. Ketika Allah marah memberikan musibah, ujian, cobaan kepada seluruh manusia, maka Allah akan selamatkan dia, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa larangan dan keutamaan menahan marah? Yang kedua, diam adalah salah satu bentuk menahan marah. Apabila seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Cuma diam gitu. Mudah apa sulit Bapak Ibu ketika kita melihat orang dia salah nyepelek kemudian kita suruh diam. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Makanya diamnya itu ya bagian dari ngerem. Kemudian yang ketiga, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya. Padahal ia mampu melakukannya. Beda dengan wah, iki arek nesu nek kok wonge gedhi, ngene aku nesu iso dikampleng. Wah, nek kaya ngene carane mending aku sabar. Bukan seperti itu. Itu sabare karena wedi. Ya. Barang siapa menahan marah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah akan menyuruhnya untuk memilih bidadari mana yang ia suka. Angkatan bapak-bapak. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, jangan kamu marah, bagimu surga. Kemudian yang kelima, dari Abdullah ibnu Umar, wahai Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah? Pertanyaannya seperti itu. Ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkanku dari murka Allah? Jawaban Rasulullah apa? Tahan marah. Tahan marah itu ternyata menyelamatkan dari murka Allah. Makanya kalau masih pengen dimurkai Allah, ya bahasa Jawa ini terus no. Insya Allah enggak. Kemudian yang keenam, menjauhkan dari murka Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang besar di sisi Allah, membuat murka Allah? Jawab Nabi, dosa apa yang besar di sisi Allah membuat murka Allah? Itu jawaban Nabi begitu. Kemudian ia bertanya lagi, apa yang mau menjauhkanku dari murka Allah? Tahan marah. Paham ya Bu ya? Ada yang bertanya, apa yang membuat
Dosa apa yang besar di sisi Allah itu membuat murka Allah. Apa yang membuat murka Allah? Tadi itu orang yang mudah marah. Apa yang menjauhkan dari murka Allah? Menahan marah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang orang yang paling kuat atau seorang petarung? Maka ia menjawab, orang yang tidak terkalahkan. Itu orang yang paling kuat. Bukan, orang yang paling kuat adalah orang yang paling mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi masalah orang yang paling kuat itu bukan orang yang punya badan serek, tinggi, besar, berotot. Bukan. Tapi seberapa mampu dia mengendalikan dirinya ketika dia marah. Berarti marah itu melekat di dalam diri kita. Setiap kita pasti punya marah. Bukan kemudian dia tidak pernah marah. Marah dia, tapi dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa? Oh J, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang memilih pemimpin itu tadi ya Pak. Oke. Bahwa memilih pemimpin yang paling baik, kalau tidak ada yang baik, maka pilih yang paling sedikit Jeleknya. Oke. Pertanyaannya, kita kan orang awam yang tidak tahu. Oke. Tidak tahu apakah awal pemimpin kita ini baik atau tidak, atau bagaimana untuk menentukan pilihan tersebut. Pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari kewajiban saya sebagai seorang anggota legislatif atau dewan untuk memberikan pendidikan politik. Biar politik kita itu indah, damai, gitu. Tadi saya sampaikan ada dua hal yang mesti kita lakukan. Ikhtiar bumi dan ikhtiar langit untuk kemudian mendapatkan pilihan yang terbaik. Ikhtiar buminya itu adalah upaya kita, semampu kita melihat, mendengar apa yang pernah dilakukan. Bukan program yang mau dilakukan saja, tapi yang paling mudah menilai, melihat rapot itu adalah prestasi yang sudah dilakukan. Semampu kita, tanyalah kepada orang yang dia bisa menjelaskan kita dengan data-data saja. Bukan, oh ini nganu loh, ini sudah kelihatan. Wah ini bukan orang yang saya cari. Wah, kalau orang yang saya cari itu dia bisa menjelaskan enak itu, ya mengalir begitu saja. Dia tidak ingin membawa emosinya untuk memilih seseorang atau tidak memilih seseorang. Wah ini memang tidak mudah. Makanya kita upayakan bahasa kita semampunya. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi kalau hari ini kita belum punya pilihan, ya belum wajib. Tapi kalau pas hari H, pas mau kita nyoblos, maka kewajiban kita untuk mengetahui. Jadi kalau hari ini belum wajib, hari H sudah wajib. Sehingga coblosan kita, pilihan kita itu karena sadar, bukan karena tidak sadar, karena pengetahuan, karena ilmu kita gitu. Kok kita belum mantap? Karena ternyata informasi dari si A, si B, si C, capres A, capres B, capres C, caleg A, B, C, aku api KB ya. Gitu.
Ya enggak Bapak Ibu? Dilalai juga ada yang begitu, kecuali dari 3 informasi kok, oh saya tuh dapatnya pilihan yang baik itu kok ming ini tok gitu. Karena ini dilalai kok ya ono apike kabeh gitu. Itu makanya kemudian tidak cukup kita ikhtiar bumi gitu. Ada ikhtiar langitnya. Apa itu? Doa. Bisa doa setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Tapi doa yang paling mustajab adalah doa ketika sholat, doa di dalam sholat, apalagi di dalam sujud. Nah, ini sambil saya meluruskan betapa sering kita itu keburu-buru sholat untuk kemudian berdoa. Aku arek serang kepengin doa. Nah, kita keburu-buru sholatnya selesai, hanya pengen menengadahkan tangan berdoa. Itu kelirunya kita. Padahal doa yang paling bagus itu ketika sholat. Lebih utama di dalam sujud kita. Itu. Makanya kita nggak keburu-buru sholat karena pengen memanjatkan doa. Bahkan hari ini kita sudah ngangen-ngangen, ya Allah Pak Arif ini kesuwen ngaji nih. Selak kepengen doa, kepengen sujud, aku kepengen berdoa. Habis sholat doa, ya Allah kapan ini duhure kok randang duhur. Selak kepengen doa. Habis duhuran, ya Allah jam piro ki asare kok kesuwen. Padahal aku selak kepengen gitu. Kemudian yang ketiga, doa istikharah. Istikharah, salat istikharah itu memang mengkhususkan diri ketika kita dihadapkan pada pilihan. Dihadapkan pada pilihan. Nah, kita pengen minta petunjuk dari Allah, pilihan yang terbaik. Bapak Ibu, edukasi politik lagi. Pilihan kita itu nggak main-main. Nggak boleh dihargai murah. 50.000, 100, 200.000, 1 juta sekalipun. Kecuali kita paham siapa calonnya. Kemudian dia pengen sodakoan, gak ada niat secuil pun. Bus. Neng kira-kira langka apa nggak ada ini? Gitu. Ya. Makanya bukan itu yang dinilai. Oh ini orangnya baik, mau ngasih-ngasih, berarti orangnya baik. Oh ini nggak mau ngasih, berarti orangnya pelit. Oh bukan seperti itu, gitu. Bukan seperti itu. Makanya tadi kita melakukan itu. Ya, Bapak Ibu, terakhir pendidikan politik ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya adalah keputusan politik. Ini saya kemarin sampaikan di Cuglian, di pertemuan RT, saya sampaikan edukasi pendidikan politik. Beda ya Bu ya, pendidikan politik sama kampanye. Bapak Ibu jangan bilang di rumah, oh Pak Arif ngajinya kampanye. Enggak, yang namanya kampanye ini nyuruh milih, nyuruh nyoblos. Nah itu bahasanya kayak gitu. Tapi yang namanya edukasi pendidikan politik itu sesuatu yang mencerahkan, membuat kita pintar, membuat kita berbesar hati. Itu namanya hasil edukasi politik. Sehingga beda pilihan itu tidak membuat dia berpisah. Itu hasil dari pendidikan politik. Orang terserahkan, wawasannya jadi luas. Mulai dari bangun tidur, kalau ibu-ibu itu masuk ke dapur dulu. Kadang ngempet karena saking cintanya sayangnya sama bapak, pengen buatkan kopi. Bapak ibar subuhan wis lah kepengin ngunjuk kopi. Ibu ngempet nih mau nyedetke kompor ngisi ceret. Kompor yang hidup itu karena ada gas. Ada gas yang gratis? Nggak ada. Gas itu keputusan politik di level pusat atas, bukan saya di kabupaten. Mau dibuat murah, mau dibuat agak murah, mau dibuat murah sekali atau gratis bisa. Bisa. Tinggal skala prioritas pemimpin itu mau untuk siapa, untuk program apa, kemana. Nah itu namanya keputusan politik. Berarti kita butuh orang-orang yang baik untuk kemudian memberikan keputusan politik yang mengangkat masyarakat, mensejahterakan masyarakat, bukan membuat masyarakat menderita. Itu baru urusan gas. Karena mampu, negara kita ini sangat kaya raya sekali. Bahkan kalau boleh ditambahi, amat sangat
kaya raya sekali pol-polan. Makanya sampai ratusan tahun yang lalu hingga hari ini ada saja negara yang pengen jajah negara kita. Saking kaya rayanya, mulai dari potensi hutan, potensi laut, ada harga ikan itu yang harga per kilonya itu sampai jutaan. Bayangkan Bu, kira-kira isinya laut itu berapa kilo? Berapa ton, ratus atau ribu ton, itu sekilonya bisa jutaan. Hasil dari laut Indonesia, yang itu beda dengan laut-laut negara yang lain. Potensi di dalam tanahnya atau tambang di dalam laut luar biasa, di dalam tanahnya luar biasa. Sehingga nggak boleh ada cerita sebetulnya di negara kita ini ada orang-orang miskin, nggak boleh. Mau 7 turunan, 17 turunan, bahkan 70 turunan, sebetulnya nggak boleh ada cerita itu. Kenapa? Karena saking kaya rayanya. Ini yang kemudian kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang megang amanah, yang dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, partainya sendiri juga nggak boleh, tapi dia mengangkat masyarakat. Dia sudah menjadi milik publik, milik masyarakat. Ini yang harus kita pilih bersama-sama dengan cara tadi itu, ikhtiar mencari wawasan istikharah. Baru masalah gas. Bapak Ibu masuk ke kamar mandi, buka keran, ada air mengucur, itu namanya tarif air. Tarif harga air itu adalah kebijakan politik di tingkat kabupaten. Kebijakan kita. Jadi kalau tarif air itu mau dinaikkan, itu direktur PDAM gitu. Itu dia harus bisa memaparkan, mohon maaf Bapak Ibu Dewan, ini tarif mulai tahun depan 1 Januari harus naik. Loh kenapa naik? Karena harga operasional, bahan baku semuanya naik semuanya. Oke, wah, coba paparkan seperti apa kenaikannya. Oh jangan begitu, harga pipa nggak segitu harganya, kemahalan, perlu mesti belinya gitu. Peluang korupsi berarti direct gitu. Oh ini sudah benar semuanya, harga-harganya sudah benar semuanya, pengalinya jumlah-jumlahnya yang dibutuhkan juga sudah benar semuanya, tapi masih memberatkan masyarakat. Nggak boleh itu dibebankan ke masyarakat. Akhirnya negara, daerah mensubsidi. Nah, itu peran-peran penting yang kemudian harus dipahami kita masyarakat yang 5 tahun nyoblos baru ke masalah air. Kalau bapaknya ke kantor, ibunya ke pasar, anaknya sekolah, butuh apa? Kalau naik kendaraan sendiri, BBM, bensin, kebijakan di tingkat atas, di tingkat pusat. Mau dibuat mahal, murah, atau murah sekali, terserah. Anak ada sebetulnya uangnya. Tinggal mau dipakai untuk rakyat atau untuk yang lainnya. Ini permasalahannya. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, kesempatan kerja, itu semuanya adalah keputusan-keputusan politik. Yang kalau kita keliru 5 tahunan memilih pemimpin, maka itu akan berdampak kepada kita. Yang lebih kita tega, barangkali juga bisa berkontribusi dosa, karena itu berdampak kepada anak cucu kita. Gitu Bapak Ibu. Sedemikian pentingnya. Wah, saya itu nggak ada hubungannya. Saya siapa namanya? Dia lendean sambil tanya, Mas, nek kula niku tani, Mas. Kula niku ora nek hubungane karo politik. Le penting nu sesuk iso nandur, ana sing nggo tuku bibit, obat-obatan, kula iso nandur, sesuk panen tak adol, tak nggo mam. Itu yang disampaikan petani itu mewakili kita enggak? Mewakili kita. Banyak di antara kita yang merasa tidak ada hubungannya dengan pilihan 5 tahunan. Kemudian saya jelaskan pelan-pelan. Mbah, niku obat-obatan, bibit, kangge biaya perawatan niku tumbas napa gratis, Pak? Wah, zaman saat ini napa sih? Gratis. Bahkan kemarin saya dimarahi sama petani di Tembara. Mau marahi di telepon, oh sekedap Pak, sekedap. Dalamnya pundi, kalau tak sowan mriku. Wah. Saya silaturahim ke rumahnya.
Saya pengen tahu lebih jelas. Nopo? Wah niki kalau pengen nandur sebetulnya pupuke niku wis larang angel. Nek meng larang tok niku wis dhewe duit. Men iso kula tani meneh mosok arek nganggur lahane kula. Niki wis larang angel. Oh Ibu. Ya. Dia merasa tidak ada hubungannya dengan politik. Kemudian baru saya jelaskan, itu Pak, pentingnya kita punya pemimpin yang baik. Ada yang namanya dinas pertanian, yang dia punya anggaran untuk kemudian mengadvokasi masyarakat, kebijakannya harus pro rakyat, mau masalah tembakau atau pertanian non tembakau, itu ada di kebijakan politik ini. Sehingga itu tadi, mau dibuat mudah, mau dibuat murah, atau sebaliknya jadi sulit dan seterusnya, orang mikir, wah napa wonten to Pak Arif wong niat ngengel-ngel harga minyak dadi larang napa melih beras mahal, pupuk mahal, sulit napa wonten to wong sing kaya ngoten niku. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Ini yang namanya politikus itu kalah dengan pengusaha. Pengusaha yang dia pengen kaya sendiri, ya, murko nek bahasa Temanggunge. Dia dikasih HET, harga eceran tertinggi oleh pemerintah, harusnya ditaati. Makanya ada minimal 10 bahan pokok yang itu tidak boleh melebihi. Kenapa? Karena yang namanya pokok itu mesti dibutuhkan oleh masyarakat. Nek panjenengan wes saiki ora usah goreng-gorengan, wes ngrebus wae. Bisa enggak Bapak Ibu? Mboten saged. Sing ngendika niku nggih kinten-kinten. Mboten saged. Wis nek beras larang ora usah do mam beras, mam telo wae. Enggak bisa Bapak Ibu, itu namanya kebutuhan pokok. Gitu. Ini yang namanya kebutuhan pokok harus dilindungi oleh pemerintah, oleh para politikus. Enggak boleh ini melebihi ini. Kalau masyarakat harga belinya kok rendah, enggak bisa beli, disubsidi. Acaranya seperti itu. Nah, itu wilayahnya politik. Kemudian sampai kita mau tidur lagi, ini yang namanya listrik ini enggak peduli Bapak Ibu. Orang ngaku kaya, ngaku miskin, ngaku enggak punya uang, tapi kalau rumahnya pengen terang benderang, ya harus bayar listrik. Itu. Ini kebijakan politik. Itu Bapak Ibu, sekilas ini penting karena jarang sekali diterima, dipahami oleh masyarakat. Taunya banyak kali, puluhan kali coblos-coblos, tapi hubungannya dengan apa yang kita alami hari ini dia nggak nyambung. Kenapa kemudian menjadi sulit, menjadi mahal, dia nggak paham. Sebetulnya seperti itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak lagi mudah marah. Mari kita awali dengan kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Di setiap istighfar kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan suami, istri, anak-anak kami ya Allah. Di setiap istighfar kami ya Allah, ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Seluruh keluarga kami ya Allah. Orang-orang yang kami cintai ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Betapa mudahnya kami marah ya Allah. Betapa kami sering berbuat salah, mudah sekali terjerumus kepada dosa dan kesalahan ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah, sejak kami balik dulu sampai hari ini ya Allah, menumpuk dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Allah.
Mungkin ini yang membuat masalah demi masalah muncul dalam hidup kami, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan suami atau istri kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah tiada, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan anak, cucu kami semuanya, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah, lindungi, selamatkan mereka, ya Allah, di mana saja mereka berada, ya Allah, kapan saja, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami, anak, cucu kami, ya Allah, keluarga yang senantiasa tenang, tentram, damai, dan bahagia, ya Allah. Sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami, ya Allah, seperti apapun, ya Allah, baiti jannati, rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi, ya Allah. Yang penghuni rumah-rumah kami hari ini adalah calon-calon penghuni surgamu nanti, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang solih dan solihah, ya Allah, yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang baik, ya Allah. Kalau ada di antara mereka, keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum baik, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah, agar semuanya menjadi baik, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara keluarga kami, saudara-saudara kami, anak cucu kami, ya Allah, yang belum mau sholat, ya Allah, berilah hidayah agar mau sholat, ya Allah. Kalau mereka masih berat melakukan sholat, ya Allah, berilah hidayah agar sholat itu menjadi ringan dan nikmat, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah, rahmat, dan pertolongan kepada seluruh keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak dari orang tua kami, anak-anak yang pandai berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kami, ya Allah, yang belum pandai berbakti kepada kedua orang tua kami di masa beliau masih hidup, ya Allah, atau hari ini masih menemani kami, ya Allah. Ampuni kami bila pernah membuat beliau marah, ya Allah, jengkel, ya Allah, sakit hati, ya Allah. Ampuni kami anak-anaknya yang belum pandai berbakti, ya Allah. Semoga beliau sudah ridho kepada kami anak-anaknya, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau di antara orang tua kami sudah tiada, ya Allah, lindungi mereka dari azab kubur, ya Allah, dari siksa kubur, ya Allah. Gantilah dengan nikmat kubur, ya Allah. Terang benderangilah, ya Allah, kuburnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk, hidayah, rahmat, dan pertolongan-Mu kepada kami semuanya, ya Allah, untuk mendapatkan rizki-Mu yang baik, yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang halal, baik, dan penuh dengan keberkahan, yang membuat kami semakin dekat kepadamu, ya Allah, yang membuat kami semakin nikmat beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang berusaha, sedang ikhtiar mencari rezeki, ya Allah, berilah kemudahan, ya Allah. Kalau dia berdagang, ya Allah, jadikanlah apa yang dia jual barokah, ya Allah, laris penuh berkah, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang berhutang, ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, dari hutang yang mengganggu pikiran dan perasaan kami, ya Allah. Mudahkanlah kami semuanya untuk menyelesaikannya, melunasinya, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah, rahmat, dan pertolongan-Mu, ya Allah, agar kami mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, ya Allah, yang adil, yang bertanggung jawab, ya Allah, yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Tetap senyum, bahagia apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.